Perkenalkan, nama saya Kaira Putri. Saya dari kelas 10 DPID 1, absen 31. Sebelumnya, apakah Anda bisa memperkenalkan diri? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ita Nurhayati. Saat ini saya mengajar produktif jurusan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan di SMK Negeri 1 Mendong, Magetan. Berapa tahun Anda mengajar di sini? Saya mengajar di sini 22 tahun lebih 3 bulan per Maret 2020. Apa pencapaian terbesar Anda sebagai seorang guru? Pencapaian terbesar tentunya saya merasa bangga bahwa dari segi akademik anak-anak punya prestasi yang banyak, di antaranya mengikuti lomba pernah menjuarai banyak penghargaan. Kemudian dari lomba itu ada yang masuk ke perguruan tinggi negeri mendapat beasiswa, kemudian ada juga yang bekerja sesuai dengan jurusannya, linear dengan jurusannya, yaitu jurusan Desain Pemodelan Informasi Bangunan. Jadi anak-anak hasil akhir dari jurusan ini nanti kalau lulus dia bisa berprofesi menjadi seorang dokter. Apa yang paling Anda sukai dari menjadi seorang guru? Yang paling saya suka menjadi seorang guru tentunya adalah melihat perkembangan siswa. Itu menjadi tantangan bagi saya ya, menjadi seorang guru. Contohnya begini, ada salah satu anak yang tidak menyukai mata pelajaran tertentu, bagaimana kita mendidiknya anak itu menjadi sesuatu yang menyukai pelajaran. Karena Anda menangani siswa yang memiliki kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Bila ada siswa yang mengalami kesulitan pembelajaran, ya tentunya satu, siswa tersebut akan kita latih di ruangan tersendiri. Yang kedua, siswa tersebut diberi tugas yang mungkin tidak sama dengan yang lain, yang dosisnya lebih rendah. Kemudian yang ketiga, tugas tersebut kemudian dikoreksi secara rutin dan berkala. Apabila ada perkembangan, diberikan tugas lagi agar setara dengan teman-temannya yang lain. Memiliki kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Bila ada siswa yang mengalami kesulitan pembelajaran, ya tentunya satu, siswa tersebut akan kita latih di ruangan tersendiri. Yang kedua, siswa tersebut diberi tugas yang mungkin tidak sama dengan yang lain, yang dosisnya lebih rendah. Kemudian yang ketiga, tugas tersebut kemudian dikoreksi secara rutin dan berkala. Apabila ada perkembangan, diberikan tugas lagi agar setara dengan teman-temannya yang lain. Dan bagaimana cara kita mempersiapkan materi sebelum mengajar? Tentunya saya menyiapkan rencana pembelajaran sudah jauh-jauh hari sebelum mengajar. Di situ sudah jelas urutannya. Minggu pertama mengajar apa, kemudian minggu kedua, kemudian penugasan, remedi, dan lain-lain. Materi apa yang biasanya paling sulit dipahami oleh siswa? Materi yang paling sulit dipahami oleh siswa adalah menggambar jalan di jembatan. Apa yang membuat Ibu Ita tetap semangat mengajar? Terima kasih pertanyaannya. Kalau saya semangat mengajar, tentunya adalah satu, siswa yang saya ajar itu mempunyai respon yang positif. Misalnya cepat tanggap dan sedikit kritis untuk memahami materi. Kalau tidak jelas, dia langsung segera bertanya untuk mencari solusi permasalahan. Yang kedua, siswa berpikiran maju, punya ide kreatif dan berkeinginan mempunyai prestasi, ya, misalnya mengikuti lomba sampai dia juara. Materi apa yang pertama kali diajarkan dalam mekanika teknik kepada siswa? Terima kasih atas pertanyaannya. Tentunya untuk memahami mekanika teknik, anak-anak harus belajar apa artinya mekanika teknik. Jadi definisi mekanika teknik, kemudian satuan, penjumlahan dan pengurangan dalam matematika dan fisika, kemudian konsep gaya, vektor, dan itu kalau sudah menguasai semuanya, berarti nanti anak-anak bisa memahami pembelajaran struktur dari bangunan untuk mengetahui kekuatan dari suatu. Apa saja pekerjaan yang membutuhkan kemampuan mekanika teknik? Terima kasih pertanyaannya. Tentu saja pekerjaan untuk kemampuan teknik itu banyak sekali ya. Di teknik listrik juga ada, kemudian di teknik juga membutuhkan. Karena saya di sini sebagai guru pengajar dari murah, saya adalah pandemi kebutuhan kemampuan mekanika teknik biasanya untuk kemampuan menghitung struktur dari bangunan gedung,
dibuatkan video, kemudian tutorial, cara menghitung gaya yang betul, dan kemudian diberikan contoh antara materi dengan kejadian sebenarnya itu apa. Kita boleh tahu, apakah kerja kelompok membantu siswa memahami materi mekanika teknik? Ya, tentu saja. Kalau adanya kerja kelompok merupakan belajar yang efektif ya. Jadi berkolaborasi dengan temannya, berkomunikasi dengan temannya, menciptakan relasi yang baik. Jadi kalau kerja kelompok itu misalnya ada materi yang belum paham, ya itu bisa didiskusikan bersama-sama dengan temannya. Teman yang sudah memahami materi bisa menjelaskan kepada temannya yang lain agar tercipta pemahaman yang sama. Apa saja pekerjaan yang membutuhkan kemampuan mekanika teknik? Terima kasih atas pertanyaannya. Pekerjaan yang membutuhkan kemampuan mekanika teknik tentunya banyak sekali ya. Di teknik mesin juga ada, di bangunan juga ada. Di sini saya hanya menjelaskan tentang bangunan. Kalau pada bangunan, pekerjaan yang membutuhkan mekanika teknik, misalnya anak-anak menggambar sebagai drafter itu sangat dibutuhkan kemampuan mekanika teknik karena di sana nanti akan menentukan dimensi balok, kolom, dan fondasi. Baik itu bangunan gedung dan Bagaimana pendapat Kulita tentang perkembangan pendidikan saat ini? terima kasih pertanyaannya. Pendapat saya tentang perkembangan pendidikan saat ini tentunya sudah menjadi sangat pesat ya. Diikuti ditandai dengan transformasi digital, kemudian perkembangan 121 ya. Apa itu siswa berpikir kreatif, kolaboratif, kemudian berpikir kritis, inovasi. Selain itu juga pembelajaran e-learning ya. Kemudian apabila tidak masuk materi bisa disampaikan secara daring. Jadi lewat media pembelajaran apapun bisa tersampaikan kepada siswa. Karena rata-rata anak-anak itu sudah mempunyai smartphone. Menurut Kulita, apa peran guru dalam membentuk karakter siswa? Peran guru dalam membentuk karakter siswa menurut saya itu adalah sangat vital. Karena guru tentunya harus menjadi teladan dan inspirator bagi siswa. Misalnya begini, baik tidak guru itu akan menjadi contoh sikap dan perilaku dari siswa. Apa saja tantangan yang sering dihadapi saat mengajar? Terima kasih pertanyaannya. Tantangan terbesar yang saya hadapi pada saat belajar tentunya adalah mengenai karakteristik siswa. Dengan latar belakang yang berbeda, tentunya anak-anak itu mempunyai tingkat kedisiplinan yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi proses belajar anak-anak. Bagaimana cara ibu melatih siswa yang kurang disiplin? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Cara saya mengatasi siswa yang kurang disiplin tentunya membuat kesepakatan bersama antara saya dengan siswa. Misal ada siswa yang tidak tertib, harus ada sanksi dan pelanggaran, berat ringannya tergantung dari kesalahan siswa tersebut. Bagaimana cara ibu membuat siswa lebih tertarik dengan pelajaran? Terima kasih pertanyaannya. Agar siswa tertarik dengan pelajaran, tentunya saya akan menggunakan media yang interaktif seperti diskusi, tanya jawab, kemudian menunjukkan gambar, video, contoh-contoh, menghubungkan antara materi ini dengan kehidupan nyata sehari-hari agar anak mudah memahami dan tidak bosan, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Apa yang Kulita lakukan jika ada siswa yang nilainya rendah? Terima kasih. Yang saya lakukan untuk siswa yang nilainya rendah, satu, tentunya saya akan merekap data anak-anak yang nilainya rendah. Tiga, akan saya panggil ke sendiri, kemudian akan saya ulangi lagi materinya, kemudian saya berikan lagi contoh soal, kemudian saya berikan juga banyak latihan soal sampai anak ini betul-betul bisa sejajar dengan baik. Apa saja tantangan yang sering dihadapi saat mengajar? Terima kasih pertanyaannya. Tantangan yang sering saya hadapi pertama adalah mengenai karakteristik siswa. Jadi anak-anak itu mempunyai latar belakang dan karakteristik siswa yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi proses belajar siswa. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan sarana dan prasarana, kemudian pemahaman anak tentang teknologi, yang keempat adalah tentang komunikasi dan hubungan dengan anak. Yang dilakukan siswa saat
Bagaimana cara ibu membantu siswa yang kesulitan memahami materi? Sering-sering banyak mengerjakan latihan soal. Kemudian soal dibahas bersama-sama di kelas, dikoreksi bersama-sama agar anak tahu kesalahannya dan tidak mengulang lagi. Apa tips agar siswa bisa lebih mudah memahami perhitungan dalam mekanika saat mempelajari mekanika teknik? Anak-anak kesulitannya adalah dalam hal motivasi dan minat. Karena apa? Karena mekanika teknik adalah mempelajari fisika dan matematika dasar. Nah, di sini anak-anak kurang begitu minat pada matematika. Akhirnya pada perhitungan keseimbangan daya banyak sekali siswa yang salah dalam mengerjakan. Memiliki siswa agar siap bekerja di bidang teknik. Keterampilan yang dimiliki siswa tentunya satu, anak-anak memahami analisa struktur. Yang kedua, bisa menggambar baik itu konstruksi gedung, jalan dan jembatan. Kemudian yang ketiga, menghitung estimasi biaya baik itu gedung, jalan dan jembatan. Dan yang terakhir adalah survei pengetahuan. Belajar mekanika teknik. Saya mengajar pelajaran mekanika teknik kurang lebih sejak 5 tahun ini. Belajar mekanika teknik. Pesan saya tentunya satu, anak-anak rajin belajar untuk memahami konsep mekanika teknik dengan baik dan benar. Yang kedua, banyak mengerjakan latihan soal. Kemudian yang ketiga, latihan soal yang dikerjakan itu dikonsultasikan. Bidang konstruksi atau arsitektur. Mengapa? Mekanika teknik adalah penting sekali dalam segi arsitektur. Mengapa? Karena kalau tidak ada mekanika teknik, bangunan tidak akan kuat. Jadi bangunan akan runtuh sebelum masa. Menggunakan alat bantu atau media pembelajaran saat mengajar mekanika teknik. Jika iya, apa saja? Untuk alat bantu dalam mekanika teknik dasar kelas 10, ini untuk sementara kami tidak menggunakan alat bantu. Alat-alat yang biasa digunakan anak-anak biasanya adalah alat tulis, misalnya jangka, sudah itu saja. Teknik menurut Ibu Ita. Menurut saya, mekanika teknik adalah salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari benda padat, cair, dan bergerak menurut perhitungan analisis struktur. Ya, kemudian merupakan salah satu komponen penting dalam ilmu teknik sipil, mesin, dan industri. Apa saja materi dasar yang biasanya dipelajari dalam mekanika teknik? Materi dasar yang dipelajari adalah gaya, kemudian perhitungan vektor, perhitungan skala, kemudian tegangan, pergangan, kemudian menggambar bidang momen, bidang lintang, bidang normal.